Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Adinda Safitri Hadirah. hadir ya. Aida Sabila, Hadirah. Amelia. Hadirah. Nah, itu siswa yang di belakang itu siapa yang biasa hadir hari ini? Ada nggak? Abdul Khalid. Abdul Khalid tidak bisa hadir. Kenapa? Sakit. Ada keterangannya ya? Ada keterangan. Sakit Abdul Khalid. Insyaallah yang lain hadir semua. Ya. Dan seperti biasa kita sebelum mulai kita awali dengan membaca doa. Untuk doa saya persilakan kepada Anwar untuk memimpin doa selaku KM. Nah, silakan Anwar, mari coba. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa kiraman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terus Bapak akan periksa kerapihan pakaian. Bapak periksa ya, kerapihan pakaian, kemudian posisi tempat duduk, dan juga untuk periksa kelas. Barangkali kita ada kelas pada hari ini belum ada yang juga. Cuma lihat pembersihan kelas atau pelatihan. Oke, Bapak lihat sepertinya sudah rapi dan kelas juga sudah bersih. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai materi pada hari ini supaya lebih semangat dan tentunya pelajaran yang menyenangkan, tentunya bukan yang menegangkan, Bapak akan memberikan SPP dulu ya, berupa tepuk semangat agar pembelajaran pada hari ini bisa kita lakukan
dengan penuh semangat. Siap semuanya? Siap. Siap. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, kemudian berikutnya adalah Bapak akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Lalu materinya hari ini apa? Materi hari ini yang akan disampaikan adalah pengertian Al-Quran dan wahyu. Kemudian sebelum kita lanjut, ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Pertama, tentang pengertian Al-Quran. Adakah di antara kalian yang kemudian tahu atau mengetahui tentang pengertian Al-Quran itu sendiri? Ada di antara yang tahu? Coba silakan. Bayang, Sri Mulyani, silakan. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tepuk tangan. Luar biasa. Itu tadi pengertian Al-Quran yang dipaparkan atau disampaikan oleh sahabat kita, teman kita, yaitu Sri Mulyani. Barangkali ada yang lain? Ya. Kemudian berikutnya kalau tadi pengertian Al-Quran, ya bahwa Al-Quran itu adalah tadi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Satu pertanyaan. Sekarang pengertian wahyu masih terkait dengan materi. Apa pengertian wahyu? Adakah di antara kalian yang kemudian mengetahui tentang pengertian wahyu? Siapa? Ada di antara kalian? Oke, silakan. Wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi melalui berbagai cara. Wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi melalui berbagai cara. Wahyu adalah pemberitahuan kepada para nabi, ya, dengan berbagai cara. Karena memang banyak sekali kemudian cara yang Allah kemudian berikan wahyu tersebut melalui berbagai cara. Ada yang melalui bisikan, ada yang melalui macam-macam, ada yang melalui mimpi. Seperti yang terjadi pada Nabi. Kemudian berikutnya, kalau tadi pengertian wahyu, pengertian Al-Quran, kemudian pengertian wahyu, kemudian berikutnya adalah nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran, karena memang Al-Quran ini banyak sekali nama-nama. Tapi silakan kalian kemukakan nama-nama Al-Quran yang kalian ketahui. Adakah di antara kalian yang mengetahui nama-nama Al-Quran? Siapa? Boleh? Oh iya, Anwar, silakan. Al-Quran memiliki banyak nama lain, yang antaranya satu Alkitab yang berarti kitab, Al-Huda yang berarti petunjuk, Al-Furqan yang berarti pembeda, Ar-Rahman yang berarti rahmat, Ar-Ruh yang artinya ruh, As-Sifa yang artinya obat, Al-Haq yang artinya kebenaran, Al-Mau'izah yang artinya nasihat, Al-Bayan yang artinya penerangan. Terus berikutnya kalau tadi itu tentang nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu diantaranya tadi
satu ada apa namanya Alkitab, kemudian Al-Furqan, kemudian At-Tanzil, kemudian At-Tabhir, itu alhamdulillah sudah tahu ya. Semua teman-teman kita itu menjadi tahu gitu. Kemudian berikutnya adalah apa? Kepada siapa kemudian Al-Quran itu diturunkan dan dengan cara apa? Ada yang tahu? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kemudian dengan cara apa? Ya. Oke. Mahfudin, silakan jawab. Di sini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur atau bertahap, diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Oke, terima kasih. Jadi Al-Quran itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh kawan kita, teman kita Mahfudin, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan dengan cara apa diturunkan? Bahwa Al-Quran itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Gitu. Oke, terima kasih. Kemudian itu pertanyaan pertanyaan tematik supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa bukan hanya Sri Mulyani, kemudian Maisarah, kemudian Anwar, kemudian Mahfudin, itu semua kemudian menjadi apa yang disampaikan itu menjadi pembelajaran untuk kita semua, menjadi penyemangat untuk kita semua untuk lebih belajar lagi nanti di rumah. Ya, manfaatkan waktu di rumah dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita habiskan waktu kita untuk bermain, ya. Kenapa? Karena memang di sekolah itu tempatnya terbatas, waktunya terbatas. Maka jauh lebih luas lagi kalian kemudian belajar di rumah, tentu terkait dengan materi. Ya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini terkait dengan materi pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Untuk itu Bapak akan menayangkan materi tersebut melalui video pembelajaran. Nanti kalian perhatikan atau kalian amati, kalian simak, kemudian kalian tulis kembali. Sudah siap alat tulisnya? Ya. Sudah siap alat tulisnya. Silakan nanti kalian amati, ya. Kemudian menuliskannya kembali. Nanti akan Bapak tampilkan tayangan videonya terkait dengan materi pengertian Al-Quran. Al-Quran itu pengertian Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 Madrasah Aliyah dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa menyapa kalian di sebuah ruang untuk melakukan sekitar pauca dan waktu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar di rumahnya masing-masing. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kita kenal ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir kitab suci yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam khususnya, ya, sehingga
kita sebagai umat Islam setidaknya harus mengetahui atau memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran ini. Oke, maka dengan itu kita akan mencoba melihat bagaimana pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran yang lainnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Pertama, kita akan coba melihat pengertian Al-Quran secara bahasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan 5 ulama yang memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama, ada Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya Quran itu merupakan masdar dari kata kerja qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ia menuturkan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari lafaz yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat keempat dikemukakan oleh As-Sujad yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari kata sifat Al-Qur'u yang bermakna kumpulan. Nah, argumen pendapat ini mengemukakan bahwasanya Al-Quran ini mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, pendapat kelima dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan isim alam atau nama asli. Jadi menurut Imam Syafi'i, kata Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun, tetapi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun pendapat yang paling masyhur di antara kelima pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara bahasa bermakna bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah, kita melihat kepada 3 ulama. Yang pertama, Muhammad SAW, untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun menurut Subhi Shalih, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan ke yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir penutup para nabi. Kemudian Al-Quran mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi atau barusan melihat video pembelajaran terkait dengan materi dari pengertian Al-Quran, Bapak minta kalian untuk membuat kelompok. Untuk membuat kelompok, silakan kalian buat kelompok atau masing-masing kelompok terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok yang akan dibuat pada materi pembelajaran pada hari ini. Silakan dibuat kelompok dulu. Nanti akan Bapak sampaikan langkah-langkahnya nanti seperti apa terkait dengan video pembelajaran tadi. Ya, silakan dibuat kelompok terlebih dahulu. Kalau
Oke, sudah dibuat 4 kelompok. Kelompok 1, 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Tugas kalian adalah setelah tadi kita mengamati video pembelajaran tadi terkait dengan materi pengertian Al-Quran. Tugas kalian pertama adalah mendiskusikan terkait dengan materi, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan materi tadi. Kemudian mempresentasikan hasil daripada identifikasi yang kalian lakukan setelah mengamati video pembelajaran tadi. Oke, silakan dibuat dalam bentuk catatan, ditulis kembali. Setelah itu kemudian persentase diwakili nanti maju oleh satu-satu peserta, ya, masing-masing kelompok. Silakan ditulis kembali hasil dari pengamatan kalian. Oke, mana sudah selesai? Selesai. Baiklah. Setelah kalian selesai verifikasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyak terkait dengan materi, tugas kalian adalah mempresentasikan
Dan itu nanti akan diwakili oleh masing-masing kelompok. Ya, diwakili oleh masing-masing kelompok. Nanti silakan maju perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, baiklah, kita mulai saja presentasi yang pertama. Itu diwakili atau dimulai dari kelompok 1 yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sri Mulyani. Oke, silakan Sri Mulyani mempresentasikan hasil daripada pengamatan atau kemudian mengidentifikasi hasil dari video pembelajaran. Silakan. Dan nanti Bapak minta nanti ada barangkali di antaranya yang menanggapi hasil daripada presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, kami mendiskusikan tentang Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, itu tadi hasil dari pengamatan yang verifikasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Barangkali ada sedikit ada tanggapan barangkali dari kelompok lain terkait dengan hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Sri Mulyani. Silakan, ada kelompok lain yang menanggapi atau sedikit yang menanggapi. Atas nama Mahfudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari kelompok kami, kelompok 4, saya kemudian akan menanggapi atau menambahkan sedikit penjelasan mengenai tadi apa? Pengertian dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Ada sedikit tambahan dari kelompok kami, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Proses turunnya terjadi dalam beberapa tahap, dimulai dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu secara bertahap kepada Nabi selama 23 tahun. Wahyu ini diturunkan dengan berbagai cara dan memiliki hikmah agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh umat muslim. Mungkin itu saja tambahan dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tanggapan dari teman kita, sahabat kita, Mahfudin, yang sedikit menambahkan terkait dengan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Dan itu juga kemungkinan bisa menambah wawasan kita terkait dengan pengertian Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Terima kasih Sri Mulyani telah menyampaikan hasil dari pengamatan itu. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari kelompok 2, silakan. Kelompok 2 yang berkenan maju untuk mewakili kelompok 2 adalah saudara atau saudari Maisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maesaro, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengertian wahyu. Jadi wahyu menurut bahasa ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Sedangkan menurut pengertian agama, wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar tetapi meyakinkan kepada nabi atau rasul yang bersangkutan bahwa apa yang diterimanya adalah dari Allah sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi hasil dari Maisarah, ya, mewakili kelompok 2. Barangkali teman-teman ada yang ingin menanggapi. Ada yang menanggapi? Bapak kira cukup ya?
Cukup, oke, cukup tidak ada yang menanggapi, cukup silakan kembali ke depan dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terus berikutnya mewakili kelompok 3 pada kesempatan ini insya Allah akan dipaparkan oleh Nurul ya. Silakan Nurul untuk maju ke depan. Presentasi dari kelompok 3 mewakili. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Asia, perwakilan dari kelompok 3. Jadi, kesimpulannya adalah Al-Quran itu memiliki banyak nama, diantaranya yaitu Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa, dan masih banyak lagi. Nama-nama tersebut berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Ya, so tadi presentasi dari kelompok 3 terkait dengan nama-nama. Nah, silakan barangkali ada yang ingin menambahkan. Cukup ya. Terima kasih. Silakan dulu. Terakhir, mewakili perwakilan atau mewakili dari kelompok 4 pada kesempatan ini apa yang akan maju ke depan? Mahfudin. Oke, Mahfudin. Kelompok 4 insya Allah diwakili oleh teman kita Mahfudin untuk yang hasil dari pengamatan video kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mahfudin, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Al-Quran dan Wahyu. Jadi saya akan cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu dalam bentuk suara tanpa wujudnya terlihat. Kadang Jibril datang dalam bentuk manusia dan berbicara langsung dengan Nabi. Yang kedua, melalui mimpi yang benar. Sebelum menjadi Nabi, Rasulullah sering menerima wahyu dalam bentuk mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Selanjutnya yang ketiga, langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Wahyu juga bisa turun tanpa perantara Jibril, langsung masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat atau yang terakhir, didengar oleh Nabi dalam bentuk bunyi lonceng. Ini adalah cara yang paling berat bagi Nabi Muhammad SAW karena suara tersebut sangat keras dan terasa membebani fisiknya. Mungkin itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak terakhir Bapak menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini terkait dengan materi pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Pertama, bahwa Al-Quran itu adalah atau pengertian Al-Quran itu adalah Kalamullah atau wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan cara diturunkan kepada Nabi Muhammad ini secara berangsur-angsur kurang lebih hampir 23 tahun. Kemudian berikutnya terkait dengan nama-nama Al-Quran tadi sudah disampaikan. Materi nama-nama Al-Quran yang pertama tadi ada Alkitab, Al-Furqan, Tanzil, dan Al-Zikr. Itu barangkali kesimpulan materi dari pembelajaran pada hari ini. Setelah tadi Bapak menyimpulkan, barangkali ada di antaranya yang belum paham terkait dengan materi. Terkait dengan materi tadi, silakan. Artinya Bapak memberikan kesempatan kalian untuk bertanya terkait dengan materi yang belum dibahas. Oke, cukup? Oke, cukup untuk materi pada hari ini. Terakhir, jangan lupa belajar di rumah.
selalu melakukan kebaikan karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang selalu berbuat baik. Dan jangan lupa semangat terus belajar, karena belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Belajar itu bukan hanya di sekolah, karena di sekolah tempatnya, waktunya atau waktunya itu terbatas. Maka gunakan waktu di luar sekolah untuk belajar terus lagi, tentu terkait dengan materi pembelajaran atau materi terkait dengan pelajaran yang akan itu tadi ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan materinya tentang pengertian dan perbedaan wahyu, ilham serta taklim. Perbedaan wahyu, ilham serta taklim nanti silakan kalian pelajari ya. Nanti silakan kalian pelajari di rumah, baca bukunya di rumah ya. Itu barangkali ya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pembelajaran pada harga kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silakan untuk yang terakhir kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa seperti biasa ketua kelas untuk maju ke depan kemudian membaca doa. Silakan. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.